Before we begin, I would like to introduce you the presenters. Our presenters for today are from Group 3. Our group consists of Arindi, Ida, Loma, and Nadia. Today we will present about explanation text. Our agenda today that are first session is opening, second session is introduction, third session is presentation time from Group 3, fourth session is Q&A session, and last fifth session is closing. Well, ladies and gentlemen, let's open our presentation today by saying Basmalah together. Without further ado, for the next agenda, I'd like to say to welcome our presenters to start the presentation. Let's begin with some information on explanation text about definition, social function, and characteristics that will be read by Bel. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu explanation text? Explanation is a text which tell process relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Explanation text is to say why and how of the forming of the phenomena. It is often found in science, geography, and history textbook. Jadi, teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan suatu proses atau fenomena, baik itu fenomena alam, sosial, ilmiah, ataupun lainnya. Teks eksplanasi juga itu menjawab bagaimana dan mengapa suatu peristiwa dapat terjadi. Dan teks eksplanasi juga bisa ditemukan di buku sains, geografi, ataupun sejarah. Kemudian, apa sih social function dari teks explanation text? To explain the process that occurred in the formation or activity related with natural phenomena, science, social, culture, and other. Jadi untuk menjelaskan kepada pembaca mengenai suatu proses bagaimana peristiwa dapat terjadi. Lalu karakteristik fitur atau ciri-ciri dari explanation text. Yang pertama, explanation text answer question how and why. Jadi, teks eksplanasi itu menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa dapat terjadi. Misalnya, judul teksnya itu From Life Cycle. Jadi, itu menjawab pertanyaan bagaimana daun hidup kata. Yang kedua, they have been titled. Jadi, judul dari teks eksplanasi itu merupakan subjek yang akan dibahas. Misalnya, how train work, maka seluruh teksnya itu menjelaskan bagaimana cara kerja kereta. Berbeda dengan narrative text apabila menjelaskan tentang Danau Toba, maka isinya bukan apa Danau Toba, tapi bagaimana asal-usul dari Danau Toba. Yang ketiga, the first paragraph introduce the subject. Jadi paragraf pertama itu menjelaskan tentang pernyataan umum, kemudian paragraf selanjutnya itu menjelaskan hal yang dibahas secara detail. Yang keempat, they have picture and diagram available for visual learning. Jadi, biasanya dalam teks eksplanasi, penulis itu menyisipkan gambar atau diagram pendukung supaya memudahkan pembaca dalam memahami hal yang sedang dibahas. Next, move on to explanation text, language, and general description. Now I will hand it over to Arindi. Okay, language description. Yang pertama, using simple present tense. Kenapa pakai simple present tense? Ada yang tahu? Tidak. Nah, teks ini menggunakan simple present tense karena explanation text menjelaskan tentang fakta-fakta. Jadi menggunakan simple present tense. Nah, jadi jangan sesekali menggunakan tenses lainnya, oke? Yang kedua, using abstract noun. Yang berfungsi sebagai adverbal. Adverbal ini di sini yang dimaksud adverbal adalah kata, frasa atau klausa yang menjelaskan
seluruh klausa dengan menambahkan informasi seperti kondisi, waktu, tempat, cara, dan tujuan. Nah, di alternatif ini juga dapat menjawab pertanyaan kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Yang ketiga, using passive voice. Using passive voice bertujuan untuk menekankan fokus terhadap kejadian. Jadi supaya si pembaca itu fokus untuk si subjek itu. Yang keempat, using action verb. Di using action verb ini aku merajuk pada istilah-istilah yang berkaitan dengan fenomena yang dibahas. Contohnya bagaimana sih? Nah, misalnya dalam teks yang membahas tentang asal muasal hujan. Di teks ini terdapat istilah-istilah seperti precipitation, condensation, evaporation, dan lain-lain. Okay, before we move on to the next material, let's do some ice breaking first. Oh, sorry, maaf. Generally struktur. Yang pertama, general statement atau pernyataan. Di sini dijelaskan apa yang akan kita bahas, atau atau dengan kata lain, kalian harus memperkenalkan topik terlebih dahulu kepada pembaca. Yang kedua, explanation atau penjelasan. Di sini berisi definition atau sequences why and how something itu terjadi, fenomena itu terjadi. Nah, dibahasnya di explanation ini. Terus yang ketiga, closing atau menutup. Di closing ini disimpulkan. Jadi itu penyebab sebenarnya. Jadi itu penyebab snow. Jadi itu penyebab volcano seperti itu. Jadi di dalam binary structure ada 3: general statement, explanation, and closing. Tapi biasanya di atasnya juga ada judul. Jadi judul, general statement, explanation, dan closing. Terima kasih. Before we move on to the next material, let's do some ice breaking first. Ada yang tahu kan ini gambar apa? Pisang. Jauh. Cangkang pisang. Ya, salah. Ya. Ada yang tahu juga? Kuda apa? Ayam. Orang hewan. Iya, sok naon coba. Ada Sepatu. Sarung. Now let's turn on explanation text, like, steps, and example. Nadia is now going to take over. Okay, thank you moderator for giving your time. So here I will explain type of text in teks eksplanasi. Jadi sini saya akan menjelaskan jenis-jenis teks eksplanasi. Yang pertama itu ada sequential, yaitu sequential. Jadi jenis-jenis eksplanasi ini menjelaskan secara rinci tahapan-tahapan suatu fenomena seperti urutan daur hidup rantai makanan. Yang kedua ada causal, yaitu of explanation that explain the cause of something, then change with the example of a
Wenzel Brockes. Jadi di yang kedua ini menjelaskan sebab dari sesuatu yang berubah secara bertahap. Contohnya kayak proses longsor. Yang ketiga ada teoritikal, yaitu penjelasan situasi tentang potensi di balik fenomena alam yang menyebabkan dapat memicu bencana alam lain yang lebih dahsyat. Yang keempat ada factorial and consequential, yaitu penjelasan dan eksplanasi tentang rangkaian kejadian, efek atau dampak dari sebuah proses. Nah, jadi ada langkah-langkah untuk membuat teks eksplanasi, yaitu yang pertama, this what phenomenon you want to explain. Jadi menentukan fenomena apa yang ingin kalian jelaskan dan apa yang ingin kalian inginkan. Yang kedua ada research and look for references. Jadi teliti dan cari referensi baik yang di dalam buku, majalah, koran, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada read a draft or outline. Jadi buat draft atau garis besar dari fenomena tersebut. Yang keempat, do a grammar check. Mengecek kembali setelah kalian membuat garis besar tersebut. Yang kelima, finishing and reading. Menyelesaikan dan membaca ulang. Yang keenamnya itu mempublikasikan lalu bagikan kepada pembaca. Oh ada publish and share. Jadi kalian bisa membagikan kepada pembaca. Example, water is an essential part of life. The earth has a limited amount of water. However, water is equally recycled in a process called the water cycle. It is made up of four main parts: precipitation, infiltration, evaporation, and condensation. Di paragraf pertama itu termasuk ke dalam pernyataan umum sebab pengenalan tentang suatu fenomena. Sebagai contoh di teks ini yaitu siklus air yang terdapat pada teks. Untuk paragraf yang kedua, ketiga, dan keempat itu adalah isi. Karena isi dari teksnya itu menjelaskan rangkaian penjelasan tentang fenomena yang terjadi atau diangkat dalam teks eksplanasi tersebut. Thank you for all of presenters. Well, ladies and gentlemen, now we are come to the question and answer session. Please raise your hand, stand up, and don't forget to mention your name before the question. If you have any question. My name is Zulfa. I will ask about what is the difference between explanation text and procedure text. Thank you. Jadi izin menjawab pertanyaan dulu Pak. Jadi kalau perbedaan itu teks eksplanasi menjelaskan bagaimana sesuatu dapat terjadi, bisa fenomena atau kejadian tapi bukan buatan manusia. Jadi kalau prosedur teks menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan sesuatu dengan instruksi dalam berurutan. Any question? First, what are the steps to Imas?
What are the steps in making explanation text? What are the steps? What Langkah-langkah membuat teks eksplanasi. What are the steps in making Step to making explanation text is 1. Decide what phenomenon you want to explain. 2 is research and look for reference. 3. Make a draft or outline. And 4. Do a grammar check. 5. Finishing art reading. 6. Publish and share. next question? I will ask to what does second text like mean? What does what does second text like mean? Satu, sekuentia. 2, kausa. 3, teoretika. 4, faktorial and konsekuensia. Terima kasih. Come to the last agenda. I would like to say thanks again for the presenters and all of the audience for active participation. The conclusion of presentation today, explanation is a text with detailed processes relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Explanation text is to say why and how of the forming of the phenomena. It is often found in science, geography, and history textbooks. That's all from us. Hopefully the presentation will give benefit for all of people here. Let's end this presentation by saying Hamdalah together. Thank you.